Poin penting di dalam menjalankan umroh atau haji adalah memahami mikot. Mikot itu penting. Ada mikot makani sama mikot apa? Zamani. Mikot makani itu stat seseorang mau menjalankan ihram atau haji. Nah, masing-masing daerah, masing-masing tempat sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Kalau Yaman, ya Lamlam. Kalau Madinah, Dzulhulaifah. Kalau Syam, Juhfah. Kalau Irak, Dzatu Irkin. Satu lagi? Qarnul Manazil siapa? Najd. Qarnul Manazil. Ini diiling-iling. Ini mikot standar. Nah, orang-orang yang tidak disebutkan di situ, kayak Indonesia kan nggak masuk dalam hadis tuh. Gimana caranya? Maka dia nanti lewatnya lewat mana? Lewatnya dia lewat mana? Kalau andai kata dia mau ziarah ke Madinah dulu, kayak biasa orang-orang umroh kan ziarah Madinah dulu, berarti nanti mikotnya ikut apa? Madinah. Kalau dia mungkin langsung mana? Langsung Mekah, nggak perlu ke Madinah dulu. Berarti nanti pesawatnya nanti itu dia lewat negara mana? Nanti dikasih kode sama pramugara ya. Ya, jadi ada nanti. Jadi setengah jam itu udah dikasih tanbi. Udah dikasih tanbi. Ini nanti setengah jam lagi persiapan. Udah mau melewati mikot. Nah, nanti mikot biasa Indonesia, lewatnya Yaman. Nanti mikotnya di Yalam. Tapi ada kodenya nanti. Bisa dipahami ya? Ini namanya mikot makani. Stat orang itu menjalankan apa? Umroh atau menjalankan umroh untuk haji atau haji. Bisa dipahami? Baik. Kita ada namanya mikot zamani, waktu. Kalau umroh kapan aja boleh. Kapan aja boleh. Kapan aja boleh. Cuma ada khilaf di antara para ulama, apakah Dzulqa'dah boleh umroh atau Dzulhijjah boleh, itu masih ada khilaf. Ana enggak bahas khilaf di sini ya. Cuma ana membayangkan aja dulu. Karena di Bidul Mustahid semuanya dibahas. Baik, sekarang kalau umroh berarti kapan aja mau umroh gampang. Tapi kalau haji tidak bisa, harus ada aturan waktu yang harus ditentukan. Dan dia adalah 3 bulan ya. Syawal, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pahami dulu nih. Paham insyaallah? Ini mukadimah. Baik. Terusnya poin yang kedua, karena kita akan bahas haji. Haji, ingat-ingat, ada berapa haji? Ada 3 macam. Ada haji apa? Tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Bayangkan dulu, kita akan praktekkan insyaallah. Apa itu haji tamattu dan haji qiran dan haji ifrad? Perbedaannya satu. Ketika awal mau berniat di mikot. Kalau haji tamattu niatnya labbaika umrotan. Umroh dulu. Labbaika umrotan. Ini tamattu. Kalau qiran itu berarti digabung labbaika umrotan wa hajjan. Umroh dulu, jangan haji dulu. Labbaika hajjan wa umroh, keliru. Labbaika umrotan wa hajjan. Ini qiran. Kalau ifrad, labbaika hajjan. Ini perbedaannya. Bisa dipahami enggak? Perbedaan kedua. Ketika
jalankan umroh. Jalankan umroh. Kalau ifrad tetap jalankan umroh, tapi umrohnya namanya umroh. Tetap dia jalankan tawaf, tapi tawafnya namanya tawaf qudum. Itu kalau ifrad. Tawaf datang. Paham ya? Tawaf datang. Kalau haji ifrad tetap dia berangkat ke Mekah pakai baju ihram, dia pingin tawaf, namanya tawaf qudum. Kalau tawaf kalau umroh, kalau tamattu, tawafnya tawaf umroh untuk haji. Tawafnya untuk umroh, ya, tawafnya umroh untuk haji. Bisa dipahami? Jelas ya? Tawafnya tadi tawaf umroh untuk haji. Baik. Kemudian yang kalau qiron sama. Dia tawafnya tawaf umroh untuk haji. Bedanya kalau tawaf kalau haji apa tadi? Tamattu, selesai sa'i dia boleh mencukur, boleh tahallul, cukur rambut ya. Cukur rambut berarti sudah halal. Semua larangan-larangan ihram boleh dia langgar. Tapi kalau haji qiron nggak bisa. Dia selesai sa'i tetap posisi orang ihram. Persis posisi dia tetap posisi ihram. Larangan-larangan ihram nggak boleh dia lakukan. Bisa dipahami? Nah, untuk ifrad sama seperti qiron. Posisi dia tetap apa? Tetap posisi pakai baju ihram. Makanya ifrad itu dia nggak mau awal-awal pangate haji wae lungoe. Pangate haji aja lunganya karena berat nanti. Dia sudah nggak ada umrohnya, tapi apa? Tapi kayak qiron. Perbedaannya nomor 3 pada tawaf ifadahnya di tanggal 10-nya. Bagi haji tamattu dia harus tawaf ifadah plus sa'i. Haji tamattu tawaf ifadah plus sa'i. Kalau qiron tidak perlu. Jikalau di tawaf umrohnya sudah sa'i, maka tawaf ifadahnya nggak perlu sa'i, cukup tawaf ifadah saja. Jelas? Di haji ifrad juga sama dengan qiron. Kalau di tawafnya qudum dia sudah sa'i, maka di tawaf ifadahnya enggak perlu sa'i. Tapi ketika di tawaf qudumnya hanya tawaf maka di tawaf ifadahnya dia harus tawaf dan sa'i. Bisa dipahami? Perbedaan keempat di hadyunnya. Di mana penyembeliannya? Kebayang nggak tuh? Punya bayangan nggak? Dibayangkan loh ya. Kalau di haji tamattu wajib ada hadyun. Di haji qiron juga wajib ada hadyun. Kalau di ifrad tidak wajib ada hadyun.
Udah paham ini insyaallah? Wis, jelas ya? Udah itu dulu mukadimahnya. Nah, sekarang kita bahas kita ketika di mikot. Pas kita di mikot. Oke lah, sekarang kita ini mikotnya ikut Madinah karena kita lagi kunjung di kota Madinah. Apa aja kalau kita sudah nyampe di mikot? Berarti mikotnya Madinah apa namanya? Dzul Hulaifah, yang dikenal sekarang namanya Bir Ali. Bir Ali ya. Berarti dari Madinah, hari H Anda telah ditentukan mau berangkat haji atau berangkat umroh, berarti kita ke Bir Ali dulu. Ngapain kita di Bir Ali? Amalan apa yang kita lakukan di Bir Ali? Diingat-ingat. 1. Bir Ali itu start kita mau umroh atau mau haji. Maka apa amalan yang kita lakukan? 1. Mandi. Mandi. Apakah mandi seperti mandi junub atau mandi biasa? Khilaf di antara para ulama. Mandi junub atau mandi biasa, ada khilaf. Walaupun secara zahirnya hadis itu mandi biasa. Terus setelah itu kita sunnah fitrah kita bersihkan semuanya. Sunnah fitrah kita bersihkan semuanya. Kemudian setelah itu kita melaburi tubuh kita, bukan kain ihramnya ya, melaburi kain kita, bukan kainnya, melaburi tubuh kita dengan pakai minyak wangi, bukan kain ihramnya, tapi baju kita tubuh kita. Udah selesai, baru kita pakai baju ihram, pakai sarung sama pakai selendang. Perhatikan faedah ketentuan pakai sarung. Ini kan larangannya kan pakai baju ihram yang sampai kotor gini. Belum dicuci lagi. Ingat ya, ini kain kan untuk baju ihram nggak boleh berjahit kan? Ini nggak berjahit. Maksudnya berjahit itu pisi ini pasti berjahit nggak begini? Maksudnya berjahit itu membentuk apa? Kayak gini nama? Apa? Iya, berjahit itu ya terbentuk kayak gini. Membentuk badan namanya berjahit. Nah, mana baju nggak berjahit? Udah ya? Ketentuan memakai sarung itu nggak ada ketentuannya. Mau kayak gimana terserah. Yang penting ojo sampai brodol ngono ae. Itu penting niku. Itu penting. Jadi nggak ada ketentuan. Coba antum pakai yang paling bagus. Yang pernah diajarkan dulu. Ya coba. Ya terus kayak sarungan lah, terserah gitu gimana sarungannya. Kalau ditaruh ikat pinggang di atas. Ya nanti nggak apa-apa. Ya, dia aksesoris nggak apa-apa. Ngono ya nggak bisa jalan kamu begitu. Gimana kau bisa jalan? Yang penting Anda bisa jalan dan nggak lepas. Yuk. Nah, terus ya. Nah, terus gitu, bagus. Ya, terus. Iya, lipat aja lipatan. Sebenarnya ini nggak ada dalil ya kan. Semua teori. Gini aja gampang loh. Aku sih gini aja. Gini aja tuh gampang tuh. Gini aja. Gini. Ini semuanya masing-masing punya teori. Intinya nggak ada dalil kan. Mau bagaimana? Begini, kayak bebetan aja. Tapi jangan gini, kelihatan nggak enak. Gini. Nah, gini kan kayak bebetan. Ini dikasih apa?
Sabu. Boleh. Sabu itu walaupun dia berjahit nggak apa-apa, dia bukan inti tapi aksesoris. Nggak apa-apa. Maksud pakai apa itu? Pakai tas yang itu berjahit nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah kainnya yang kita pakai sebagai inti daripada ibadah. Nah, gini juga masih bisa. Nggak oleh no peci. Nah, adapun selendangnya, ingat selendang itu posisi yang paling afdol adalah terserah. Yang penting dua apa ini? Dua pundak tertutupi. Nanti baru ketika mau tawafnya itu jangan di pelatarannya masjid udah diginiin, jangan. Nanti ketika dia di Hajar Aswad baru ininya dilihatkan, namanya ittiba. Ittiba. Jadi begini. Yang kanan kelihatan. Ini kelihatan. Begini aja, dong tuh, paham tuh? Paham ya? Ingat, berbalik di dalam pemakaian ini adalah kapan? Ketika mau tawaf. Dan mau tawafnya itu di mana? Start di Hajar Aswadnya. Orang-orang itu kadang-kadang enggak dong. Jadi di pelatarannya Masjid Haram itu dia sudah buka ininya. Ini enggak pas. Ya, berarti selama itu masih boleh diginiin. Nah, terserah mau diatur, dikasih orang-orang biasa pakai begini dikasih apa? Peniti atau cepet biar enak gitu, enggak apa-apa, terserah, aman-aman aja gitu loh. Jelas ya? Bisa dipahami enggak ini? Ini kapan? Ini ketika di mikot ya, ketika di mikot. Nah, kalau sudah pakaiannya kayak gini ini berarti kita masih belum dikatakan orang yang ikhram, belum. Nanti kecuali kalau sudah kita berniat, ini baru pakai baju ikhram. Belum dinamai apa? Orang yang ikhram. Paham ya, bedakan? Pakai baju ikhram belum mesti dia itu orang ikhram. Kalau orang ikhram pasti pakai baju ikhram. Beda bahasanya ya. Bisa dipahami kayak ini? Nah, selesai ini semuanya, maka disunahkan dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini apa? Bukan sholat sunnah umroh, bukan. Tapi usahakan paskan Anda itu sholat 2 rakaat, imma tahiyatul masjid kalau itu ada masjidnya. Kalau memang tidak ada, Anda paskan itu waktu zuhur. Karena Nabi SAW berangkatnya dari mikot itu pas zuhur, sehingga Nabi sholat apa? 2 rakaat dulu. Tapi kalau perjalanannya kan sesuai dengan kondisi. Ada yang setelah zuhur baru berangkat, ada yang pagi. Kalau pagi berarti apa? Kita ya wudu dulu, terus sholat sunnah, selesai wudu. Pokoknya iringi selesai pakai baju ihram itu sholat 2 rakaat. Tapi 2 rakaat ini bukan apa? Sholat sunnah umroh. Sholat sunnah umroh nggak ada. Tapi 2 rakaat apalah yang apa itu terserah lah gitu. Karena zahirnya hadis Nabi itu memang sholat 2 rakaat. Tapi dipahami sebagian orang itu 2 rakaat sholat sunnah umroh, padahal tidak. Bisa dipahami? Nah, selesai sholat, maka Anda membaca niat apa? Niatnya Anda ini mau apa ini? Kalau Anda niat haji tamattu berarti labbaika umrotan. Boleh Allahumma labbaika umrotan boleh. Kalau antum niatnya umroh biasa tidak haji, berarti labbaika umrotan tok gitu kan. Kalau antum niatnya qiran berarti labbaika umrotan wa hajjan. Nah, berarti kita sudah, kalau sudah labbaika umrotan, dan sekarang kita tamattu aja karena Indonesia biasa tamattu ya. Kita pakai tamattu. Labbaika umrotan berarti kita sudah posisi
posisi sudah ihram. Berarti semua larangan-larangan ihram itu sudah nggak boleh ketika kita bilang apa? Labbaika umratan. Bisa dipahami insyaallah? Paham insyaallah ya? Ya sudah. Berarti kita ini sudah selesai dari mikot kita ke Mekah selalu apa talbiyah. Maca talbiyah labbaika Allahumma labbaik gitu kan? Labbaika la maca talbiyah engko dibuka di buku-buku labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika laka. Nah, ketika sudah labbaik terus ini sampai kapan labbaika maca labbaika ini ada khilaf. Yang paling kuat adalah sampai mau umroh. Sampai mau umroh. Berarti sampai sampai masuk ke Masjidil Haram pun kita masih disyariatkan maca labbaika Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda sampai akhir. Udah ya? Mata naqta kapan kita putus talbiyah itu ketika kita sudah mau tawaf. Jadi kalau kita dari perjalanan itu kan biasa ke hotel dulu tuh. Hotel naruh barang, naruh apa? Posisi kita tetap dianjurkan untuk maca talbiyah. Deal insyaallah. Nah, sekarang kita mulai praktek tawaf.